Selamat datang di kisah yang akan membuat hati kalian berdebar. Sebuah cerita nyata yang penuh rahasia, cinta, dan keputusan yang sulit. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti kisah luar biasa ini. Mari kita mulai. Tahun 2012, sebuah keluarga terpandang di Yogyakarta menyimpan rahasia besar yang tak pernah terbayangkan. Kehidupan tenang dokter muda bernama Amara berubah drastis setelah sebuah kejadian yang tampak sederhana, namun membawa gelombang besar dalam hidupnya. Amara, yang baru saja membuka klinik kecil di sudut kota, membutuhkan seorang sopir pribadi untuk membantu mobilitasnya. Itulah saat pertama kali ia bertemu Bima, pria sederhana berusia 30-an, dengan latar belakang misterius. Bima, seorang pria yang terlihat tenang dan sopan, memiliki masa lalu yang ia sembunyikan rapat-rapat. Dengan penampilan bersahaja, ia diterima oleh Amara karena kesan jujur dan tanggung jawab yang terlihat jelas dari caranya berbicara. Tak ada yang menyangka, di balik senyumnya, tersimpan rahasia yang kelak akan mengguncang kehidupan keluarga Amara. Hari-hari pertama bekerja bersama terasa biasa. Namun, kepribadian Bima yang hangat dan perhatian membuat Amara merasa nyaman berbagi cerita. Seringkali, di sela perjalanan pulang dari klinik, Amara menceritakan keluh kesahnya tentang keluarga, tekanan pekerjaan, dan harapannya untuk masa depan. Tanpa sadar, ia mulai mengandalkan Bima bukan hanya sebagai sopir, tetapi juga sebagai teman curhat yang bisa dipercaya. Hubungan mereka tetap profesional di mata dunia luar, tetapi di dalam hatinya, Amara mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ketika suaminya, Arga, sibuk dengan pekerjaan dan sering berada di luar kota, kehadiran Bima menjadi pelipur lara. Tak ada yang mencurigai apapun, karena Bima menjalankan tugasnya dengan sempurna. Namun, satu malam mengubah segalanya. Saat hujan deras mengguyur kota, Amara terjebak di klinik setelah lembur panjang. Arga, yang sedang berada di luar negeri, tidak bisa dihubungi. Bima menawarkan diri untuk menunggu hingga semua selesai. Dalam suasana dingin dan sunyi, Amara mulai membuka cerita tentang pernikahannya yang sebenarnya tak seindah yang terlihat. Air mata jatuh tanpa disadarinya. Dok, hidup itu nggak selalu sempurna. Kadang, kita cuma butuh seseorang yang benar-benar peduli, ucap Bima dengan nada pelan, tetapi penuh makna. Kata-kata itu seperti memecahkan dinding yang selama ini Amara bangun untuk melindungi dirinya. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan setiap kali mereka berada di mobil bersama. Namun, keduanya tahu, ada batas yang tidak boleh dilanggar. Tapi, seiring waktu, batas itu mulai kabur. Amara merasa ada sesuatu yang begitu tulus dari Bima, sesuatu yang ia tak pernah temukan dalam pernikahannya sendiri. Saat Amara mengetahui dirinya hamil anak kedua, ia merasa bahagia sekaligus cemas. Tapi kemudian, satu percakapan singkat antara Bima dan salah satu perawat kliniknya membuat segalanya terasa salah. Bima, yang jarang bicara tentang masa lalunya, menyebutkan satu nama seorang wanita yang Amara kenal sangat baik. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa hubungan Bima dengan masa lalunya sendiri? Dan bagaimana mungkin, dalam satu keluarga, rahasia sebesar ini tersimpan tanpa seorang pun tahu? Babak kehidupan Amara baru saja dimulai. Dan di depan, ada rahasia besar yang siap terungkap, perlahan-lahan menghancurkan atau mungkin menyelamatkan hidupnya. Malam itu, Amara tidak bisa tidur. Pikiran tentang percakapan Bima dan perawat klinik terus menghantui. Nama yang disebutkan Bima adalah Nadia, nama adik sepupu Amara yang sudah lama menghilang tanpa kabar. Nadia dikenal sebagai gadis pemberontak yang sering terlibat masalah. Terakhir kali keluarga mendengar tentangnya, ia meninggalkan rumah dan menghilang begitu saja. Amara tidak ingin langsung menuduh atau berasumsi. Namun, rasa penasaran terus menggerogoti pikirannya. Esok harinya, ia mencoba mencari tahu lebih banyak. Dengan nada santai, ia bertanya kepada Bima tentang kehidupannya sebelum bekerja sebagai sopir. Awalnya, Bima hanya menjawab singkat, seperti biasa, tentang pekerjaan sebelumnya dan kota asalnya. Tapi saat Amara menyebut nama Nadia, wajah Bima berubah tegang. Ia terlihat gugup, meskipun berusaha menyembunyikannya. Dok, kenapa tiba-tiba tanya soal Nadia? Tanyanya dengan nada hati-hati. Amara menggeleng sambil tersenyum tipis. Cuma penasaran saja. Nama itu terdengar familiar. Namun, sejak percakapan itu, Bima mulai menjaga jarak.
Ia tetap sopan dan profesional, tetapi tidak lagi sehangat sebelumnya. Hal ini justru semakin menguatkan kecurigaan Amara bahwa Bima menyimpan sesuatu. Beberapa minggu kemudian, perasaan Amara semakin kacau. Kandungannya semakin besar, dan rasa lelah karena harus mengurus klinik tanpa banyak bantuan membuat emosinya lebih sensitif. Di tengah keraguan dan tekanan, ia akhirnya memberanikan diri untuk mencari tahu lebih dalam tentang Bima. Ia memutuskan untuk menyelidiki latar belakangnya secara diam-diam. Melalui salah satu kenalannya di bagian administrasi, Amara mendapatkan akses ke dokumen pendaftaran Bima saat melamar pekerjaan. Saat membuka file itu, ada sesuatu yang langsung menarik perhatiannya. Di bagian kontak darurat, tertulis nama Nadia, diikuti oleh nomor telepon yang tidak lagi aktif. Jantung Amara berdegup kencang. Pertanyaan besar mulai muncul. Apa hubungan Bima dengan Nadia? Dan lebih penting lagi, kenapa ia tidak pernah menceritakan hal ini? Amara mencoba menghubungi keluarganya untuk mencari tahu lebih banyak tentang Nadia, tetapi jawaban mereka selalu sama. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Namun, satu petunjuk kecil muncul dari bibinya. Nadia dikabarkan pernah menjalin hubungan dengan seorang pria sederhana beberapa tahun lalu sebelum ia menghilang. Tidak ada yang tahu pasti siapa pria itu, tetapi kabarnya mereka sempat tinggal bersama selama beberapa waktu. Dengan semua informasi yang didapat, Amara memutuskan untuk menghadapi Bima secara langsung. Ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Pada suatu sore yang tenang, setelah mengantar Amara pulang dari klinik, ia memanggil Bima untuk berbicara. "Bima, aku butuh jawaban jujur," katanya dengan nada tegas. Bima menatapnya dengan tatapan bingung. "Jawaban soal apa, Dok?" Amara menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Siapa Nadia untukmu? Dan kenapa namanya ada di file lamaran kerjamu?" Raut wajah Bima langsung berubah. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah. Setelah beberapa detik hening, ia akhirnya berbicara. "Nadia adalah seseorang yang pernah berarti banyak untuk saya, Dok. Tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana untuk menjelaskan semuanya." Kata-kata itu membuat hati Amara semakin berat. Di saat yang sama, ia merasa bahwa kebenaran yang akan muncul bisa mengubah hidupnya selamanya. Saat percakapan itu berakhir, Amara merasa bahwa ia belum mendapatkan semua jawaban yang diinginkannya. Namun, dari ekspresi Bima, ia tahu bahwa rahasia ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dan yang lebih mengejutkan, ia merasa bahwa rahasia itu bisa saja berkaitan langsung dengan dirinya, dan bahkan anak-anaknya. Hari itu, suasana rumah Amara terasa lebih hening dari biasanya. Hatinya dipenuhi kegelisahan yang sulit ia redam. Setelah percakapan terakhir dengan Bima, ia menyadari bahwa jawaban yang selama ini ia cari mungkin lebih rumit dari dugaan. Meski takut, ia tahu bahwa rahasia ini harus diungkap. Seminggu kemudian, saat Arga kembali dari perjalanan luar negerinya, Amara memutuskan untuk membahas hal ini secara terbuka dengan suaminya. Dengan hati-hati, ia menceritakan semua yang ia alami belakangan ini, dari perasaannya terhadap Bima, nama Nadia yang muncul, hingga kegelisahannya tentang masa lalu Bima. Arga terkejut mendengar penuturan Amara, tetapi tidak serta-merta marah. "Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, Mar," ujar Arga dengan nada serius. "Aku akan membantumu menyelesaikan ini." Malam itu, Arga dan Amara memutuskan untuk berbicara langsung dengan Bima. Mereka memintanya duduk di ruang tamu, wajahnya terlihat tegang. Suasana di ruangan itu begitu berat, seakan semua udara menghilang. "Bima, aku butuh jawaban yang jelas sekarang," kata Amara sambil menatapnya tajam. "Siapa Nadia untukmu? Apa yang sebenarnya terjadi?" Bima terdiam lama. Ia terlihat berjuang mencari kata-kata yang tepat. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia mulai berbicara. "Nadia, dia adalah wanita yang pernah saya cintai," ujar Bima pelan. "Kami bertemu sekitar 10 tahun yang lalu. Saat itu, hidup saya sulit, dan dia adalah satu-satunya orang yang membuat saya merasa berarti. Kami sempat tinggal bersama selama beberapa tahun." Amara menahan napas. Ia tidak menyangka cerita ini akan menyentuh begitu dekat dengan hidupnya. "Tapi kami berpisah," lanjut Bima. "Dia pergi meninggalkan saya tanpa kabar. Waktu itu, saya tidak tahu bahwa dia sedang mengandung."